gambar sebuah anak saya. Pastikan full kualitas disatukan pada struktur yang stabil sehingga membantu pekerjaan lebih menentukan. Penandakan full kualitas atau pelanggaran terhadap PSM 1 yang terkait. 1. Jika tidak menggunakan full kualitas sebagai karyawan dengan sanksi SP2 untuk kontraktor akan disuspend mulai dari 7 hari sampai 6 hari. Jika pemilik menggunakan full kualitas tapi tidak disatukan di bagian struktur yang kuat, maka tidak bukan SP2 karyawan dan diberhentikan mulai dari 7 hari sampai di kapal pencarian atau total. Oke, itu kita masuk di bahasan nomor 2. Dan diberhentikan mulai. Oke. Saya mau tahu ya, tolong diperhatikan ya, walaupun tidak ada hubungannya mungkin dengan job Bapak saat ini ya. Wajib menggunakan dodi anus di ketinggian berapa Pak? 1,82 hub ya, seperti ini ya. Wajib menggunakan 2 hub atau double, yang single sudah tidak boleh digunakan ya. Setelah menggunakan dodi anus, tolong dipastikan ya tempat cantolanya ya, dipastikan di tempat yang kuat ya. Sama seperti itu. Bagaimana cara mengukur 1,8 Pak? Dari sini Pak ya. Ini ada data. Kita bekerja dari sini ya. Ini 1,8. Wajib menggunakan dodi atas ya. Selain itu ya, kita saat kita beraktivitas menaiki tangga vertikal yang lebih dari 2 meter ya, itu wajib menggunakan dodi atas ya. Oke, sama di kolam renang juga, kalau di area penampungan ya ataupun itu wajib juga menggunakan dodi atas. Ketika tidak menggunakan dodi atas, apa sanksinya Pak? Tolong diperhatikan ya. SP itu untuk karyawan, kami karyawan. Kalau untuk kontraktor supplier itu di hak 2, 3 itu skorsing ya, skorsing itu kami keluarkan Pak, denda untuk perusahaan ya, melihat dari asesmen kami ataupun investigasi kami ya. Ini poin pertama ya, tolong diperhatikan. Kita lanjut poin kedua. Oke, itu kita masuk di bahasan nomor 2. Wajib mengurus pekerjaan dan energi lainnya dengan sistem power. Isolasi ini mengacu pada sumber energi yang untuk berpelok data dan pengajuan kita untuk mekanik, pengajuan untuk instrumen, pengajuan untuk profesional dan pengajuan untuk tugas. Apa yang kita lakukan itu kita lakukan dan kedua adalah mengenai protein kita, kemudian kita tahu apakah sebagai sumber energi listrik atau sumber energi lain dan berlain. Yang tidak perlu terutama bahwa praktik pelanggaran PPS ini ya, tidak melakukan rokok atau tidak menurut sumber energi, tidak melakukan pengadaan dan juga tidak melakukan atau mungkin merupakan gembok antara satu dan lain, itu merupakan pelanggaran. Konsekuensi terhadap pelanggaran ini ya, untuk karyawan yang SP2, untuk kontraktor yang naik denda dan juga suspend selama 2 hari sampai dengan masih bisa cuma bekerja dengan aman dan protokol. Oke, itu Oke. Untuk yang poin 2, bisa ditutup poin 2. Lu tutup, ada yang maaf lu tutup, lekot triot ya. Lekot itu gembok, tekot itu tanda, triot itu pengetesan ya. Jadi setiap kita bekerja dengan sumber energi itu bukan hanya listrik Pak ya, pressure, tekanan, valve-nya kalau tutup kita pastikan ya. Nah itu ya. Nah ini bisa diperhatikan, setiap beraktivitas dengan sumber energi wajib menggunakan sistem tutup ya. Tutup
pastikan ya, ketika kita bekerja dengan ada hubungannya dengan sumber energi, ya, Bapak tidak melakukan sistem blow tutup, ya, prosedur ini tidak dilakukan. Bapak bisa lihat SP-nya, dendanya, ya. Tolong dipastikan ini untuk keselamatan kita, keselamatan individu, ya. Ini person, keselamatan masing-masing, Pak. Bapak bekerja, Bapak gembok, temennya bekerja gembok, ya. Ketika terjadi kecelakaan, ya, kita gembok bisa terjadi potensi, ya. Oke. Bagaimana? Apa kode warnanya? Bagaimana Pak? Nah itu owner Bapak. Kalau Bapak bekerja di bawah pengawasan job owner mekanik, ya Bapak ikuti warna mekanik. Ya, kalau Bapak di bawah operasional produksi, Bapak ikuti operasional. Ya, kalau untuk warna hijau itu hanya untuk safety. Ya, nah ini ya tolong dipastikan ya. Apa yang melanggar? Ya ini tidak memutus sumber energi, Bapak nggak gembok, itu pelanggaran. Ya, melepas gembok milik orang lain, tidak titip, ya, yang gembok si A, ya, karena si A di depan titip ke si B, bukannya gembok itu nggak boleh Pak. Ya, ini person individu masing-masing, ya. Yang ketiga, tidak melakukan tryout. Tryout itu apa? Pengetesan Pak. Panel yang kita matikan benar nggak motor ini? Bagaimana cara pengetesannya? Bersama orang elektrik. Bisa jadi pakai test bed, ya, pengecekan apakah memang sumber yang sudah mati, ya. Jangan sampai panel apa yang diturunkan, motor apa yang dikerjakan, jadi nggak bisa nyambung, ya. Nah yang seperti itu, ya. Oke, ini dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, ya. Oke, ini contoh ya. Ini yang tidak melakukan ya, ini yang melakukan potensi, nah kecelakaan terjadi sangat ada sekali ya. Makanya kita wajib menggunakan sistem blow tutup. Oke, kita lanjut ya. Tentunya pelajaran ini dibuat untuk lebih keselamatan. Tindakan pelanggaran yang pertama adalah melepas device ataupun peralatan keselamatan yang lainnya, mencoba sabotase energi keselamatan atau tidak masuk melalui peralatan keselamatan yang tidak sesuai. Pastinya pelanggaran dari RS ini mengenai konsekuensi itu karyawan dengan SEO untuk atau suspend sama dokumen dan juga pastikan cek kembali peralatan device, peralatan keselamatan berfungsi dan pastikan tidak. Oke, lalu kita masuk ke dasar normal yaitu terkait dengan proses. Wajib mendapatkan izin kerja sebelum masuki ruang batas atau proses. Sebelum saya terdapat beberapa ruang batas ekspres seperti CES atau APK juga dapat. Tentunya pada saat maintenance ruang tersebut akan dilakukan atau share. Lakukan pengukuran gas terlebih dahulu apakah ruang masing-masing dapat kandungan gas baru atau kandungan oksigen. Kemudian pastikan bahwa yang bersiap pada lisensi atau sertifikasi. Nah, kemudian setelah melewati kerja dan mulai kerja di area beberapa perkembangan adalah masuk ke batas strategis, tidak melakukan pengukuran gas sebelum masuk ke batas, personel atau penanggung jawab tidak berada di lokasi ketika terjadi batas. Konsekuensi pelanggaran dari gas ini adalah untuk karyawan dengan SPO, kemudian untuk kontraktor dikenai sanksi dan juga denda. Pastikan berada dengan selamat dan juga kembali dengan selamat dan sehat. Oke, kalau itu kita masuk ke ASN nomor 5 yaitu manusia mendapatkan izin berjalan sesuai dengan jenis pekerjaan dan mendapatkan izin dari operator. Beberapa aktivitas pekerjaan seperti yang boleh diserahkan saya. Ada pekerjaan panas atau buruk, ada pekerjaan dari kesetinggian atau work
pekerjaan non-rutin lainnya, maksud juga menghasilkan isi. Maka berapa? Pastikan di kerja pada proof bagi yang berwenang lalu melaksanakan kerja. Oke, ini poin 5 ya. Kalau dipastikan juga ya, pokoknya yang aktivitas itu wajib membuat pokoknya ya. Ada pokoknya pekerjaan penggunaan api panas, ada ketinggian, ruang terbatas, lifting ya kalau menggunakan kren, dan juga ada form work permit master form ya. Apa bedanya Pak? Master form itu ketika Bapak tidak ada hubungan pekerjaan yang berisiko ya. Kalau risikonya penggunaan api ya ada formnya ya, ada work permitnya tersendiri. Kalau yang ini ya master, Bapak tidak melakukan api enggak, ketinggian enggak, ruang terbatas enggak, lifting enggak, tetap tapi ada aktivitas. Nah itu tetap buat work ya. Oke, nah ini ya kalau dipastikan metode seperti ini ya. Apa pelanggarannya Pak? Paket pelanggarannya melakukan pekerjaan tanpa work permit ya. SP Pak, skorsing, denda ya. Kalau dipastikan kami karyawan SP ya. Melakukan pekerjaan di luar batas waktu yang ditetapkan dalam izinnya 8 jam ya. Ternyata Bapak sampai jam 8 sampai jam 4, ternyata Bapak sampainya jam 9 malam. Nah itu lebih, harusnya diperbarui lagi ya, atau disambung tetap. Kenapa? Karena di pajak itu 8 jam kerjanya, begitu Bapak terus orang penanggung jawabnya sudah berbeda lagi. Nah itu harus izin lagi Pak ya. Oke, bekerja di luar lingkup ya, izinnya di ruangan ini, kerjanya di area mana gitu. Nah itu nggak boleh. Penanggung jawab areanya itu berbeda ya. Poin 4, bikin opening sendiri, tanda tangan sendiri, cek sendiri, nah itu juga nggak boleh ya. Harus ada rule-nya, harus ada caranya ya. Harus ke bikin job owner, ke area owner, pemilik area, safety, ya itu ada prosedurnya seperti itu ya. Oke, nanti di mana Pak formnya? Kami mendapatkan formnya di safety officer ataupun job owner, orang yang bertanggung jawab yang mendatangkan Bapak itu siapa? Tanya aja ya, atau tanya ke job ownernya, siapa Pak safety officernya? Setiap divisi itu ada safety officernya, jadi Bapak bisa koordinasi ke safety officernya untuk menyatakan form permitnya mana ya. Oke, nah ini kalau pelanggaran ya SP2, skorsing itu bisa denda, bisa kami keluarkan. Oke. Tidak mau seperti pelanggaran spesialis baru benar kerja. Setelah itu kita masuk ke SN Auna. Dilarang alkohol, zat psikoaktif ataupun aktif sebelum kerja, saat kerja, saat memulai kantor, dan mobil. Silakan selalu dalam kondisi aman, kemudian berjalan secara selamat dan aman. Alkohol, pelanggaran yang asli dari kepada sepeda, kita masuk ke yang nomor 7. Gunakan saat panas atau kendaraan menggunakan mesin aktif, kemudian pelanggaran yang asli ialah tidak melakukan sempurna untuk karyawan ada yang tidak SP2, untuk kontrol ada yang suspend dan juga pastikan sebelum kemudian dan selalu cek pasal hukum Anda baru. Rahasia beberapa ialah wajib menggunakan helm saat mengendarai atau menumpang kendaraan. Gunakanlah helm yang standar sesuai standar Indonesia. Kemudian pastikan klik pada area jalan. Pelanggaran pada PSI ialah tidak menggunakan helm standar ataupun tidak melakukan ujian seperti pada aliran di helm Anda. Untuk karyawan yang memiliki S2 untuk protokol suspend dan juga denda. Pastikan menggunakan standar
samping seluruh kendaraan. Sama berbeda. Untuk LSM, nomor 9 ialah dilarang menggunakan telepon saat mengendarai mobil atau fokuslah pada perjalanan Anda, fokuskan pada jika Anda menerima telepon, mengambil kendaraan terima telepon selesai, majukan surat perjalanan. Dilarang untuk menerima telepon atau melakukan WA pada saat perjalanan, baik kapal atau mobil. Melakukan pelanggaran dengan akan dijadikan berupa SPK untuk karyawan, denda suspend dan juga denda untuk orang. Dengan ada presiden bicara, menampilkan juga untuk menerima telepon, kemudian melakukan perjalanan secara proses. Kita masuk di ASN masuk. Dilarang untuk yang lebih membawa satu di gedung. Pastikan bahwa kita menyimpan atau menjadikan kooperatif, rokok atau impossibility bergabung di masuk bersama. Pelanggaran terhadap SPD mengenai sanksi berupa SPD atau misalnya PPHK dan juga denda dengan kemudian untuk kita masuk di ASN nomor 11. Wajib melakukan rem tangan, mematikan mesin dan pasang jalur pada untuk pastikan mesin sudah berhenti, melepas kunci, melakukan rem tangan atau pasang jalur. Praktek pelanggaran ada segi sanksi berupa SPK karyawan dan juga suspend dan juga denda. Oke, ada pertanyaan Bapak-Bapak? Ada yang mau ditanyakan? Poin 10 ya, jangan merokok ya. Kalau dipastikan batasnya depan-depan Pak. Depan-depan tidak boleh bawa masuk ke dalam pajar ya. Steril ya kalau dipastikan. Denda ya. Dan itu bisa mengeluarkan. Kalau mau rokok apa? Ya, mau rokok sebatang, korek aja sama. Ya, mau rokok elektrik ya. Vape kan sama, tidak boleh. Kalau merokok keluar. Ya, tolong dipastikan ya. Terkait rokok ya. Handphone juga tolong dipastikan penggunaan handphone ya. Teman-teman harus tahu. Bukan dilarang menggunakan handphone, tapi posisi Anda aman enggak? Bawa kokpit, bawa kendaraan sambil handphone itu boleh Pak. Itu pelanggaran ya. Sambil bawa kode ya kan. Sambil jalan sambil handphone itu juga enggak boleh. Ya, ada telepon silakan ya Anda. Berhenti Pak. Pinggir. Kalau bawa kendaraan, ya matikan. Angkat aja. Kami tidak melarang meninggalkan. Tapi kalau Anda sambil nyetir, nah itu pelanggaran. Jalan kaki Pak. Ada telepon, ya silakan jalan. Pinggir berhenti. Ya, jangan sambil jalan. Ada WA, kalau ada sebentar. Nah itu ya, kita masuk ke scope safety-nya ya. Bukan terkait penggunaan handphone yang dilarang. Ya, ketika itu penggunaannya tidak benar ya kami larang. Contohnya ya kalau kendaraan tadi, ya bawa kokpit berhenti pelanggaran, ambil handphone ambil nyetir. Kenapa? Kita pakai safety-nya Pak, keselamatan. Bukan hanya merugikan dia, bisa menjadi merugikan orang lain. Ya, kita fokusnya ke situ ya. Selanjutnya ngambil foto, video. Kalau nggak ada hubungan dengan pekerjaan nggak boleh Pak. Tapi kalau bawa untuk dokumen, buat laporan itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tapi kalau bawa videonya apa, ambil video, nah itu yang nggak boleh, ya. Apa tujuannya, ya? Kalau memang terkait pekerjaannya yang boleh bisa dipertanggungjawabkan, ya. Oke, itu terkait handphone dan rokok ya. Oke, ada pertanyaan dari Saving Rule ini 11 aturan keselamatan ini. Tolong dipastikan jangan sampai teman-teman tidak memahami dan nanti di lapangan terjadi pelanggaran. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa dijawab. Ya. Bawa handphone semua ya.
Silakan di scan barcode Pak. Ini ada pos tesnya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Departemennya job ownernya Pak ya. Satu aja Pak.
Oke, kalau udah selesai kita break dulu ya. Nanti jam 10 kita mulai lagi.
Kalau mau ke toilet di belakang ini ada toilet Pak ya.